Anis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Elsa Liliani M. Hum, selaku moderator, yang saya hormati Bapak Nur Hadi dan juga jajaran dosen PPSI UNJ. Dan juga yang saya hormati para Bapak Ibu dan rekan-rekan pemakalah, serta peserta seminar nasional yang berbahagia. Saya Anissa Fitri, merupakan mahasiswa pasca sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta, yang pada hari ini akan memaparkan makalah saya yang berjudul Perjuangan Emansipasi Perempuan melalui tokoh Anissa pada novel Perempuan Berkalung Sorban. Untuk memulai, saya sudah menampilkan beberapa gambar yang sudah tersaji di layar. Kira-kira apa yang muncul di benak Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan semua ketika melihat gambar berikut? Tentu tak lepas dari istilah yang namanya perempuan berdaya. Ya, perempuan mandiri, perempuan yang mampu berdiri akan pendapatnya. Dan tentunya tak lepas itu tentang feminisme. Feminisme merupakan gerakan-gerakan intelektual yang muncul dan tumbuh secara akademis maupun sebagai bentuk upaya politik dan sosial perempuan untuk mengakhiri penindasan yang dialami. Saya mengutip salah satu yang disampaikan dari pendapat Hidayatullah pada tahun 2020. Mohon maaf, pada tahun 2010. Pemikiran feminis merupakan pemikiran yang jenius dari abad ke-20. Meskipun sebenarnya embrio pemikiran itu sudah berlangsung sejak lama. Sebab itu, tidaklah penting lagi dari mana ia datang, yang lebih penting adalah hikmah besar yang muncul dari adanya gagasan ini. Oleh karena itu, saya mengkaji salah satu saya yaitu Abidah El-Khaliki dengan karyanya Novel Perempuan Berkalung Sorban. Novel ini merupakan terbitan dari Yayasan Kesejahteraan Fatayat Yogyakarta dengan cetakan pertama pada tahun 2001 dengan jumlah 309 halaman. Saya sampaikan secara singkat tentang profil Abidah El-Khaliki. Beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Modern Putri di Persatuan Islam Bangil di Pasuruan, Jawa Timur. Beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau yang saat ini kita kenal dengan UIN Sunan Kalijaga. Nah, yang saya ambil dari hal yang menarik dari Abidah ini adalah beliau yang notabene lulusan pondok pesantren, beliau mengambil lingkungan pesantren yang didominasi oleh patriarki untuk dijadikan latar sebagai karya novelnya, Perempuan Berkalung Sorban. Lalu untuk metode penelitian yang saya ambil adalah deskriptif dengan bentuk penelitian kualitatif, teknik studi dokumenter, dan pendekatan yang saya ambil adalah kritik sastra feminis. Selanjutnya adalah saya ingin memaparkan isi dari kajian saya. Yang pertama adalah mengenai dominasi patriarki di lingkungan pesantren. Di sini saya sajikan juga gambar dari potongan Perempuan Berkalung Sorban yang sudah difilmkan. Sebagai tokoh utama yang bernama Anissa, Anissa ini adalah anak dari kiai pemilik pondok pesantren tradisional Salafiyah yang didominasi oleh patriarki. Stereotip yang kuat sudah mengakar bahwa perempuan itu memiliki perbedaan yang mencolok dengan laki-laki, baik dalam hal hak dan juga tugas-tugas lainnya. Di sini saya ambil salah satu bagian bahwa Anissa ini terlahir sebagai sosok yang ceria, pintar, rasa ingin tahu tinggi, dan juga suka mengeksplor hal-hal baru. Namun, Anissa yang kesehariannya itu sangat suka sekali yang namanya naik kuda bersama dengan saudara laki-lakinya, ia dibatasi oleh orang tuanya, terutama oleh abinya. Karena menurutnya, hobi naik kuda ini hanya pantas untuk saudara laki-lakimu saja, Anissa, seperti Kak Rizal dan juga Kak Wildan. Seorang perempuan itu ya harusnya berkutat dalam
lingkungan domestik saja, seperti kasur, dapur, dan juga sumur. Selanjutnya, masih berkaitan dengan dominasi patriarki, Anissa yang sudah beranjak remaja, atau lebih tepatnya duduk di kelas 2 Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP, ia dijodohkan dengan anak kiai. Anak kiai tersebut tak lain adalah anak dari teman dekatnya abinya Anissa. Nah, abinya Anissa ini memandang untuk perkembangan pondok pesantrennya. Sebenarnya Anissa sangat tidak mau menerima perjodohan ini karena baginya ia ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi. Akan tetapi lagi-lagi abinya Anissa melarang karena sejatinya seorang perempuan itu harusnya memiliki mahram dulu, baru boleh menempuh pendidikan tinggi, baru boleh pergi jauh seperti itu. Hingga akhirnya Anissa terpaksa untuk menerima perjodohan ini. Masih seputar keluarga Anissa dan juga suaminya yang bernama Samsudin. Nah, sebelumnya saya tadi lupa menyebutkan bahwa seseorang yang dijodohkan dengan Anissa ini adalah Samsudin, anak kiai, yang ternyata pada kenyataannya tidak memiliki tabiat seperti layaknya seorang anak kiai. Samsudin ternyata memiliki tabiat yang suka minum minuman keras, suka bermain wanita, bahkan di lingkungan keluarganya sendiri bersama Anissa itu sering sekali melakukan yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Di sini saya kutip Abidah ketika menjelaskan di dalam novelnya, Samsudin ini hanya menjadikan Anissa sebagai sosok objek pemuas nafsu belaka. Pada kenyataannya, Anissa tidak menemukan yang namanya kesejahteraan ataupun kebahagiaan lahir batin dalam keluarganya. Karena yang didapat Anissa sehari-hari itu hanyalah kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan juga kekerasan psikis. Hingga pada akhirnya, Anissa dan Samsudin ini akhirnya bercerai. Nah, selanjutnya topik bahasan yang kedua adalah dekonstruksi Anissa sebagai tokoh feminis. Mengapa saya memilih Anissa sebagai dekonstruksi tokoh feminis? Karena dijelaskan sejak awal pada novelnya, Abidah menjelaskan Anissa ini sosok yang ceria, yang pintar, ingin tahunya tinggi, sehingga sejak ia kecil, jauh sebelum menikah dengan Samsudin, ia sering bertanya berbagai hal, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang dianggap tabu kepada ustadz-ustadzahnya. Nah, karena keterbatasan ruang, maka kutipan novelnya saya ceritakan secara lisan. Pernah pada suatu hari saat berdiskusi di lingkungan pondok pesantrennya, Anissa bertanya kepada ustadznya, "Ustadz, bagaimana jika dalam suatu hubungan rumah tangga itu perempuan memiliki inisiatif untuk mengajak suaminya berhubungan terlebih dahulu?" Gitu. Nah, saat itu semua peserta yang hadir beserta juga ustadznya merasa kaget, dan karena perempuan itu pada dasarnya harusnya pemalu dan bersifat menunggu. Kalau misalkan perempuan ada yang seperti itu namanya agresif, itu namanya tidak punya malu begitu. Namun Anissa tetap tidak terpuaskan dengan jawaban ustadznya tersebut. Tapi bagaimana Ustadz kalau misalkan istrinya itu bukan sosok yang pemalu, tapi sosok yang memiliki inisiatif lebih dulu? Maka di situ semuanya geleng-geleng kepala, termasuk juga ustadz-ustadzahnya. Lanjut pada topik bahasan yang ketiga, yaitu peran penting Lek Hudori dalam kebebasan berpikir Anissa. Nah, di sini mengapa saya menyoroti Lek Hudori? Jadi Lek Hudori ini adalah paman Anissa atau adik paling bungsu dari abinya Anissa. Nah, Lek Hudori ini muncul sebagai sosok santri yang moderat, sosok santri yang berhasil untuk menempuh kuliah sampai ke Universitas Kairo yang di Mesir, sehingga dia mampu memiliki pemikiran yang terbuka namun tetap berlandaskan agama. Nah, sejak kecil memang Anissa dengan Leknya ini, Lek Hudori, itu saling berkirim surat. Anissa bertanya kepada Lek Hudori tentang semua pertanyaan yang tidak ia dapatkan jawabannya di lingkungan pesantren. Seperti ia bertanya tentang bagaimana sih Islam seharusnya
memuliakan perempuan, lalu bagaimana kok perempuan harus berhijab kayak gitu. Nah, di sini saya menyoroti hal penting juga bahwa Abidah sebagai lulusan pondok pesantren itu berhasil memasukkan nilai-nilai dakwah di dalam novelnya yang direpresentasikan oleh pertanyaan-pertanyaan Anissa pada Lek Hudori. Dan Lek Hudori pun berhasil menjawab melalui jawabannya kepada Anissa ini tentang keraguan masyarakat awam yang mungkin masih memandang dogma-dogma Islam itu sebagai sesuatu dogma Mohon yang maaf, Mbak Anis, waktunya 1 menit lagi ya. Nah, dipersingkat saja Mbak lanjut Anis, ke waktunya 1 bagian menit akhir, lagi yaitu ya. kesimpulan. Perempuan Berkalung Sorban adalah novel yang berisi Perempuan Berkalung Sorban adalah novel yang berisi perjuangan perempuan untuk memperoleh haknya di tengah dominasi patriarki di lingkungan pesantren. Di sini perempuan, yaitu sosok Anissa, itu sering ditempatkan di level subordinal, yang pada dasarnya itu perempuan memiliki kemampuan unik masing-masing yang berpeluang menjadi passion yang hebat. Nah, melalui novelnya, tokoh Anissa pada novel Abidah ini adalah representasi perempuan masa kini yang memiliki gairah tinggi untuk menuntut ilmu dan juga mengembangkan kualitas diri. Perempuan sudah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berkarya. Alhamdulillah pada saat ini hampir semua profesi boleh dijajal oleh kaum perempuan. Nah, di sini menurut saya yang paling penting adalah perempuan tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan. Jika memang sudah berkeluarga, hendaknya perempuan bisa menyeimbangkan antara karir dan kewajibannya sebagai istri dan juga ibu di rumah. Tak lupa juga, sepintar-pintarnya seorang perempuan, ia tetaplah seorang hamba yang wajib taat pada perintah Tuhannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anis atas presentasinya. Selanjutnya Bapak Ikadek, Bapak atau Ibu ya? Halo. Oke, kalau belum ada kita ke presenter berikutnya, Ibu Yulia dari UIN Sunan Kalijaga. Waktunya 10 menit ya, Ibu. Ya. Silakan Ibu Yulia. Ya, baik Ibu Elsa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktunya Ibu Elsa. Senang sekali ada di forum ini. Saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Membongkar Wacana Teologi Misoginis dalam cerpen Wakana Dunya karya Taufik Al-Hakim, Perspektif Kritik Sastra Feminis. Kenapa ini yang saya pilih? Ini menurut saya penting karena hingga sekarang ini kita di dunia Arab, bahkan di Indonesia juga masih mewarisi pemahaman tentang teologi yang misoginis, begitu. Dan ini menjadi asumsi teologis dalam menafsirkan agama yang kemudian repot di situ ya, karena kemudian ayat-ayat Quran misalkan dalam Islam yang itu sebetulnya bias gendernya kontekstual kemudian dipahami sebagai kehendak dan sabda Tuhan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu padahal itu dipengaruhi oleh asumsi misoginis tentang asal usul manusia, yaitu kisah Adam dan Hawa. Dan ini menjadikan justifikasi bahwa itu sabda Tuhan. Nah, saya melihat dalam cerpen Wakanat ad-Dunya, artinya maka jadilah dunia, ini masih menggambarkan corak afirmasi, gitu ya, bahwa karya sastra Arab ini merekam kembali jejak patriarki dalam wacana teologi. Nah, apa teori yang saya ambil? Saya memakai perspektif kritik sastra feminis dengan metode dekonstruksi. Swalter memberikan satu asumsi bahwa pembaca perempuan itu memiliki persepsi dan harapan dalam pengalaman sastranya, begitu. Ruthven itu juga memberi satu asumsi bahwa feminisme atau gender itu ilmu baru, di mana dia memunculkan sesuatu yang semula tidak terlihat, yang kemudian terlihat yang dihasilkan oleh sosial humaniora. Nah, dari sini akan terlihat bahwa feminisme ini kemudian prakteknya akan mempertanyakan keabsahan kritik sastra yang selama ini ada itu mengandung gagasan estetika yang tidak integral.
Kenapa? Karena tidak memasukkan penilaian tentang manusia yang holistik, yaitu tentang perempuan yang seringkali digambarkan belum memanusia. Saya memakai metode dekonstruksi karena Rudel memberi juga penjelasan bahwa proses pembebasan perempuan itu adalah mendekonstruksi androsentrisme itu sendiri, gitu. Sehingga pembacaan kritik ini didasarkan pada lintas disipliner, artinya fakta-fakta yang berbeda dalam sosial humaniora itu kita pakai untuk memahami, menolak oposisi biner yang ada dalam karya sastra. Ini temuan data yang saya temukan bahwa cerpen Wakana Dunya ini dikarang oleh Taufik Hakim. Beliau sastrawan Arab dari Mesir ya, di era kontemporer karya ini muncul. Dan di sini karya tersebut mengisahkan tentang bagaimana terjadinya dunia ini, begitu. Sehingga di sini ada ceritanya itu tentang mitos Adam dan Hawa yang semula di surga, yang kemudian terusir ke dunia karena Hawa itu dinilai telah diwacanakan, gitu ya. Diwacanakan telah merayu Adam untuk makan buah terlarang, gitu. Nah, di sini ternyata oposisi binernya sangat jelas. Adam ada 4 poin di mana khalaqallah Adam min tin, gitu ya. Jelas-jelas di sini Adam itu yang menciptakan Tuhan, gitu, dan dari tanah, begitu. Kemudian tanah tin itu ternyata ada simbolisasi di situ al-anak wan nemu, ar-razana, jadi keseimbangan dan bisa bertumbuh kembang. Jadi itu sangat positif. Kemudian positifnya Adam juga dijelaskan bahwa a'tahul al-aql wan nafs wal qalb. Tuhan menyempurnakan Adam dengan akal, jiwa dan juga hati, gitu ya. Nah, akhirnya ini yang dipahami bahwa Adam itu simbolisasi al-kamalun nas, kesempurnaan manusia. Dalam cerita itu juga dinarasikan bahwa Hawa itu ternyata yang menciptakan bukan Tuhan, tapi iblis, gitu. Karena iblis sangat menolak perintah Tuhan untuk bersujud kepada Adam. Bagi iblis Adam lebih rendah karena diciptakan dari tanah, sementara iblis itu dari api, gitu ya. Sehingga dia menolak untuk sujud pada Adam. Nah, iblis membuat cara bagaimana bisa mengungguli, gitu kan. Akhirnya dia mencari tulang rusuk Adam. Kenapa dipilih Abdillah itu? Karena ini alasannya la faidata fi mustatir dan aisar, gitu ya. Dia memilih bahannya saja. Yang pertama itu sudah tulang rusuk, gitu ya. Yang kemudian yang kedua itu dari sebelah kiri, kemudian mustatir, tidak terlihat, la faidata fi, tidak ada kemanfaatan, gitu. Nah, kemudian dari bahan ini akhirnya muncullah Hawa. Sehingga Hawa itu diceritakan memiliki sifat-sifat yang dekat dengan iblis. Salah satunya adalah al-ihraq. Jadi dia selalu arah kecenderungan alamnya itu membakar, menghancurkan, destruktif. Nah, dari situ akhirnya Hawa itulah yang dikisahkan merayu Adam agar Adam melawan Tuhan dengan cara memakan buah yang terlarang atau pohon khuldi, gitu ya. Dan dari situ akhirnya kemudian keduanya terusir ke dunia, dan itulah menjadi jawaban mengapa di dunia ini selalu ada asyar wal khair, ada baik buruk, gitu ya, ada al-aql, ada al-tois, gitu ya. Karena secara ontologinya, hakikat asal usulnya itu derivatifnya Hawa yang itu negatif dan paduannya dengan Adam yang itu positif. Nah, saya melakukan dekonstruksi atas kisah ini dengan interdisipliner tadi. Yang pertama adalah dekonstruksi wacana teologi misoginis. Yang pertama, wacana ini sangat patriarki, begitu. Kenapa? Karena ini juga bisa dilihat dalam konteks kemunculan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa, karena kisah tentang Adam Hawa tulang rusuk dan Hawa pendosa itu pertama kali muncul dalam kisah Taurat yang kemudian dikonstruksi, gitu ya. Ada dua pendapat, ada yang mengatakan kisah yang asli itu tidak ditemukan sampai yang sekarang, jadi sangat mungkin ini konstruksi, begitu. Yang kedua, kalaupun itu ada, gitu, pastilah itu ada bahasa-bahasa simbolik
yang tidak berarti merendahkan perempuan, akan tetapi konstruksi yang ada kemudian ini dijadikan justifikasi untuk melanggengkan derivatifnya perempuan. Begitu. Yang kedua, secara antropologi ada temuan bahwa misalkan saya mengutip Morgan, seorang antropolog Amerika, yang kemudian dalam penelitiannya itu dijadikan landasan berpikir oleh Friedrich Engel, begitu ya, yang menjelaskan dalam bukunya tentang asal usul keluarga, masyarakat, dan patriarki. Ternyata dalam temuan antropologi itu yang menarik bahwa awal mula manusia di bumi ini justru matriarkat, begitu. Nah, ini sangat lama. Morgan dan Engel itu menjelaskan sekitar 1 juta tahun. Itu matriarkat dan itu menjadi puncak kira-kira awal masa barbarisme 8 juta sebelum Masehi. Ketika munculnya pertanian awal itu perempuan sangat tinggi gitu ya. Sehingga dewa-dewa itu perempuan. Nah, tetapi setelah masa barbarisme ini dikenal, yang pertama kebuasan 1 juta tahun, saat itu barbarisme. Barbarisme ini menjadi fase peralihan menuju ke patriarki. Patriarki itu di masa yang dikenal dengan peradaban. Gitu. Jadi justru masa peradaban itu kira-kira 3.000 tahun yang lalu. Gitu ya. Jadi sejak 1000 sebelum Masehi itu sudah sangat patriarki dan itu tetap muncul hingga sekarang ini. Gitu. Sehingga sangat jelas pencitraan negatif Hawa itu tidak menggambarkan hal yang natural dari perempuan, karena itu sudah konstruksi yang patriarki. Yang ketiga, temuan sejarah Mesir kuno, karena Taurat ini muncul di Mesir ya, sebelum munculnya kisah tentang Adam dan Hawa yang patriarkis, ternyata sejarah Mesir kuno itu sangat matriarki. Dewa-dewa itu perempuan. Dewi Nut itu adalah Dewi Langit yang diyakini, dan dia punya suami namanya Dewa Geb, itu Dewa Bumi. Anaknya Isis itu juga dewi tentang pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, saya melakukan rekonstruksi wacana teologi yang humanis, gitu ya. Saya melakukan penolakan atas pencitraan negatif Hawa dalam cerpen tersebut karena sangat jelas esoterisme kitab-kitab suci baik Al-Quran, Taurat maupun Injil itu ternyata menegaskan egalitarianisme. Dalam Quran tidak ada satupun ayat yang menyebutkan Hawa. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan dia menggoda, begitu ya. Tetapi Quran mengatakan kedua-duanya tergoda oleh setan, begitu. Kemudian dalam banyak ayat dijelaskan asal usul manusia itu min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Nah, kemudian dalam Taurat misalkan dan juga Injil, karena Injil juga mengadopsi banyak dari Taurat itu, laki-laki dan perempuan diciptakan dalam bayang-bayang Tuhan. Ada seperti itu. Juga ayat yang lain, laki-laki dan perempuan diciptakan oleh tindakan Tuhan secara langsung untuk membantu penyempurnaan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini sangat egaliter begitu ya. Kemudian argumentasi yang kedua, dalam Islam awal gitu ya, pada masa Nabi Muhammad SAW sangat jelas bukti-bukti sejarah menunjukkan Nabi menciptakan otonomi perempuan yang sangat luas baik dalam kehidupan publik maupun domestik. Politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan itu sangat jelas di sana banyak tokoh-tokoh perempuan begitu. Istri Nabi sendiri yang namanya Aisyah itu pakar dan memang aktor politik dan kepintarannya, ketajamannya dalam memahami agama tidak diragukan sehingga Nabi mengatakan bertanyalah kau tentang agama pada Humairah. Humairah itu nama istimewa untuk Aisyah itu karena pipinya itu kemerah-merahan gitu. Mohon maaf Ibu Julia, saya cut ya. Waktunya sudah habis. Ibu, nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Dan ini temuan saya. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Julia dan Mbak Anis. Kita akan melanjutkan nanti di sesi diskusi. Selanjutnya kita simak dulu paparan berikutnya dari Bapak Kadek. Sudah hadir belum ya di ruangan ini ya, Bapak Kadek Adi Dwi Payana? Bapak Kadek? Ya, terima kasih. Oke. Silakan Bapak Kadek. Waktunya sama ya Pak Kadek ya, 10 menit maksimal ya.
Jadi kita optimalkan nanti ke sesi diskusinya. Mohon maaf, tadi saya baru join, baru gabung karena istirahat tadi di Bali ini sudah jam 1:30 gitu. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih saudari moderator. Baik, judul makalah yang saya ambil dalam webinar kali ini adalah menggali tentang perempuan Bali dari masa ke masa, persoalan kekerasan, resistensi ideologi patriarkis dalam karya sastra. Jadi berbicara tentang persoalan perempuan Bali dari masa ke masa yang terekam dalam karya sastra itu masih seputar persoalan patriarkis atau persoalan tentang sistem tradisi atau ideologi tradisi. Jadi persoalan perempuan Bali itu sudah diangkat oleh para pengarang, terutama oleh sastrawan Bali ke dalam karya sastranya. Kemudian perempuan Bali tersebut melahirkan sebuah stereotipe yang menyematkan perempuan Bali sebagai makhluk yang subordinat. Kemudian upaya yang disampaikan oleh pengarang Bali itu sebenarnya adalah upaya perlawanan sebenarnya terhadap ideologi patriarki atau ideologi tradisi yang membelenggu atau mengekang perempuan. Nah, sebenarnya berbicara tentang ideologi patriarki di Bali itu ada dua bentuk, ya, yaitu secara personal dan melembaga. Patriarki yang personal direpresentasikan dari fanatisme yang berlebihan memandang laki-laki sebagai objek atau pusat kontrol. Kemudian sedangkan patriarki yang bersifat melembaga itu tercermin atau terrepresentasi dari ideologi tradisi. Bahwa tradisi di Bali itu adalah tradisi yang bersifat patriarki atau yang mengikuti garis keturunan laki-laki, sehingga perempuan di dalam tradisi itu ditempatkan sebagai makhluk yang subordinat atau termarginal atau nomor 2. Sehingga dalam dalam ruang adat atau dalam ruang tradisi perempuan itu berada dalam garis nomor 2, itu laki-laki yang diutamakan. Nah, jadi sebenarnya tema-tema tentang perempuan yang diangkat dalam karya sastra modern di Bali itu sebenarnya sudah diangkat pada era Pujangga Baru. Jadi salah satu tokoh yang mempopulerkan tentang lokalitas Bali, tentang keadaan perempuan Bali itu adalah Anak Agung Panjitisna. Jadi Panjitisna ini adalah salah satu pengarang yang mempopulerkan tentang kisah-kisah perempuan atau perjuangan perempuan Bali melawan belenggu tradisi atau melawan ideologi yang berkembang pada saat itu. Nah, karya sastra yang populer dari Anak Agung Panjitisna ini yang berbicara tentang perempuan Bali diawali dengan novel yang berjudul Niawet Ceti Penjual Orang pada tahun 1935 dan kemudian diikuti setahun kemudian oleh novel yang berjudul Supreni Gadis Bali. Nah, kemudian di era 30-an ini adalah bisa dikatakan cikal bakal lahirnya sastra Indonesia modern di Bali atau populernya berkembangnya sastra Indonesia modern di Bali. Karena pada masa itu sebenarnya yang masih populer itu adalah sastra-sastra tradisional Bali. Kemudian Agung Panjitisna ini yang mempopulerkan. Nah, setelah itu di tahun 60-an, di tahun 40-an dan 50-an itu kami sulit untuk merekam perkembangan sastra modern di Bali. Nah, kemudian pada tahun 60-an baru kemudian muncul sastrawan-sastrawan Bali yang berbicara tentang perempuan Bali. Salah satunya adalah Rastasindhu yang berjudul, ini cerpen, adalah sebuah cerpen yang dimuat di majalah Horizon Harapan yang berjudul Ketika Kentongan Dipukul di Bali Banjar pada tahun 1963. Jadi Rastasindhu berbicara tentang permasalahan adat, kasta, dan juga kekerasan simbolik yang dialami oleh perempuan. Kemudian Putu Wijaya
dalam novelnya Bila Malam Bertambah Malam pada tahun 1971 juga berbicara tentang permasalahan perempuan, adat, atau genealogi perkastaan juga. Kemudian yang bisa dikatakan adalah yang populer di era 2000-an, di era milenium adalah novel yang berjudul Tarian Bumi. Ini adalah novel yang dilahirkan oleh perempuan pengarang yang bernama Oko Rusmini yang memperjuangkan tentang memperjuangkan tentang gerakan perempuan melawan ideologi patriarki. Kemudian ada juga Arianta Sutama dalam judul Mandi Api tahun 2006, masih juga berbicara tentang tradisi, adat, dan genealogi perkastaan. Kemudian ada juga Cok Sawitri juga dalam novelnya yang judul Janda dari Jirah yang berbicara tentang perempuan, berbicara tentang dekonstruksi perempuan. Jadi dia mencoba untuk bisa dikatakan membuat sesuatu yang berbeda dari ini kan sebuah novel yang diangkat dari mitologi yang berkembang di Bali, yaitu tentang calon narang, kemudian diubah dengan perspektifnya sendiri. Jadi dia mencoba untuk menggambarkan perempuan dari pandangan tersendiri. Nah, kemudian jadi ada dua novel yang saya angkat di sini menjadi bahan kajian saya, yaitu Sukreni Gadis Bali, untuk bisa menelusuri bagaimana keberadaan perempuan Bali atau kekerasan dan perjuangan perempuan Bali dari masa ke masa. Jadi yang saya ambil di sini adalah Sukreni Gadis Bali yang populer di era 1930-an atau tepatnya 1935. Mohon maaf Bapak Kadek menyela ya, waktunya 2 menit lagi Bapak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi Sukreni Gadis Bali ini berbicara tentang kekerasan perempuan, itu kemudian juga berbicara tentang adat dan tradisi. Kemudian ada dua novel yang lainnya, yaitu Tarian Bumi yang populer di era tahun 2000-an yang juga berbicara tentang permasalahan perempuan. Tetapi bedanya di sini adalah Oko Rusmini berani menyuarakan hak-hak perempuan. Jadi di era 1930-an, 40-an, 50-an, dan 60-an itu jarang sekali muncul pengarang perempuan. Dan ketika muncul Oko Rusmini ini, dia mencoba untuk memberikan gambaran perjuangan perempuan yang senyatanya. Nah, jadi dalam novel Sukreni Gadis Bali ini, perempuan itu direpresentasikan sebagai makhluk yang lemah, yang inferior dan lain sebagainya. Kemudian dalam Tarian Bumi juga berbicara tentang permasalahan yang sama, yaitu perempuan dalam dominasi adat. Nah, ada karakteristik yang berbeda yang saya temukan ketika berbicara tentang perjuangan perempuan melawan hegemoni patriarki. Di era 1930-an, karya Ana Agung Panjitisno, perempuan itu digambarkan sebagai makhluk yang pasrah, gitu kan, yang menerima keadaan. Jadi perlawanan yang dilakukan sesungguhnya oleh pengarang itu bersifat soft, ya, tidak frontal, tidak reaksioner. Berbeda dengan karya sastra perempuan Bali di era 2000-an, karya Oko Rusmini ini, dia mencoba menyuarakan hak perempuan dengan cara reaksioner dan frontal. Nah, hal ini terjadi karena situasi politik pada saat itu. Ya, kita ketahui di era 1930-an Bali itu berada di bawah pemerintahan kolonial, sehingga mempengaruhi ideologi yang disampaikan oleh pengarang dalam karya sastranya. Kemudian berbeda di era pasca kemerdekaan, di era reformasi di tahun 2000-an. Jadi ideologi yang disampaikan oleh Oko Rusmini ini lebih kuat, lebih frontal dan reaksioner seperti itu. Baik, barangkali itu yang dapat saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih dari moderator. Baik, terima kasih Bapak Kadek. Selanjutnya adalah presentasi dari Ibu Herini dan kawan-kawan dari Universitas Gadjah Mada. Kami persilahkan. Baik, Bu. Terima kasih. Izin share screen. Ditutup dulu Pak Kadek. Oh, terima kasih. Iya. Sudah terlihat kan ya, Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makalah kami berjudul bentuk-bentuk pendisiplinan tubuh cerpen perempuan dalam bentuk-bentuk pendisiplinan tubuh perempuan dalam cerpen Pengincar Perempuan Tuantu karya Feby Indirani. Cerpen ini terdapat dalam antologi Memburu Muhammad karya Feby Indirani. Nah, saya akan sampaikan dulu sinopsis singkat mengenai cerpen Pengincar Perempuan Tuantu atau kita sebut saja PPT. Jadi dalam cerpen PPT itu menceritakan mengenai sebuah negeri bernama Tuantu yang mana negeri tersebut diserang oleh binatang buas yang disebut dengan binatang B. Binatang B ini cenderung mengincar perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Menurut para ahli, alasan binatang B selalu mengincar perempuan adalah karena jenis betina dari binatang B ini sudah punah. Jadi binatang B ini cenderung mengincar perempuan. Nah, karena binatang B ini bisa membaui aroma perempuan dan menyukai kulit perempuan, maka pemerintah Tuantu mengeluarkan suatu kebijakan atau aturan agar para perempuan di Tuantu itu untuk menutupi seluruh tubuhnya apabila keluar rumah, seperti itu. Karena korban dari binatang B ini dikabarkan terus bertambah, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan tersebut. Namun ternyata ketika aturan tersebut sudah dikeluarkan, korban masih terjadi, sehingga pemerintah mulai mengeluarkan aturan baru, yaitu agar perempuan itu dibatasi ruang geraknya. Mereka itu memiliki jam malam, tidak boleh keluar malam, dan apabila keluar rumah pun mereka itu harus dengan didampingi oleh laki-laki, sehingga aktivitas sosial perempuan Tuantu itu berkurang. Hal tersebut memunculkan beberapa perempuan dari Tuantu yang tidak menyetujui aturan tersebut karena mereka merasa kenapa yang tadinya pemerintah Tuantu berkata ingin melindungi perempuan, justru malah hak-hak perempuan Tuantu itu semakin lama itu semakin dibatasi dengan mereka diatur cara busananya dan mereka pun tidak bisa keluar rumah apalagi bekerja, seperti itu. Dari pembacaan tersebut, maka dari kelompok kami menunjukkan ada beberapa permasalahan, yaitu pemerintah Tuantu telah melakukan pendisiplinan tubuh pada kaum perempuan dengan dalih perlindungan. Namun pendisiplinan tersebut dianggap berlebihan hingga terjadi pemberontakan dari para perempuan terhadap pemerintah. Perempuan-perempuan yang tidak menaati aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Tuantu dianggap sebagai perempuan pemberontak dan yang nantinya itu akan dihukum, sehingga terjadi kontradiksi antara pemerintah yang tadinya ingin melindungi tapi malah justru pemerintah sendiri yang justru menghukum para perempuan. Jadi dari latar belakang tersebut, maka kelompok kami menyimpulkan pertanyaan penelitian bahwa tentang sebenarnya bentuk pendisiplinan tubuh perempuan, yang ada dalam cerpen PPT. Kemudian apa sih tujuan Feby Indirani sebagai penulis untuk menuliskan cerpen PPT tersebut? Waktunya 3 menit lagi ya, Mbak Fajar Diana ya. Landasan teori dari itu adalah waktunya 3 menit, Mbak Fajar. Langsung Baik. hasilnya saja ya, karena nanti diskusinya lebih maksimal. Bentuk elemen, kami menemukan adanya bentuk elemen pendisiplinan simbolis, yaitu berupa dikeluarkannya aturan pemerintah melalui cara berpakaian dan pembatasan jam malam, kemudian adanya bentuk elemen hubungan kekuasaan, yaitu antara pemerintah dan para perempuan Tuantu. Kemudian kami juga menganggap bahwa cerpen PPT merupakan refleksi kritis Feby Indirani karena menurut kami Feby itu mulai bersikap kritis terhadap aturan-aturan yang selama ini mengekang perempuan yang berdalih ingin melindungi, namun
menurut Feby justru kita itu harus memikirkan ulang, apakah benar peraturan-peraturan tersebut memang bertujuan untuk melindungi, ataukah sebenarnya ada cara lain untuk melindungi perempuan tanpa mengurangi hak atas tubuh perempuan tersebut. Kesimpulannya, dalam cerpen PPT dapat diketahui bahwa terdapat wacana mendiskusikan tubuh perempuan. Wacana tersebut dibuat oleh pihak yang lebih berkuasa, dan dalam cerpen PPT perempuan sebagai pihak yang inferior. Berdasarkan analisis, cerpen PPT dianggap sebagai bentuk wacana kritis Feby Indirani terhadap wacana yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan dengan dalih melindungi. Ini profil dari Feby Indirani dan bukunya. Terima kasih, demikian presentasi dari kami. Terima kasih Bu Elsa. Baik, terima kasih Mbak Fajar. Mohon maaf ini waktunya kami batasi 10 menit agar nanti kita bisa memaksimalkan sesi diskusi. Baik, selanjutnya untuk yang terakhir kita memiliki satu pemakalah pendamping yakni Mbak Indah Fajaria dari Universitas Indonesia. Mbak Indah sudah siap dengan salindianya? Ya, insya Allah, terima kasih kesempatannya. Oke, silakan. Izin saya share screen ya. Oke. Waktunya sama ya Mbak, 10 menit ya. Ya, ini mencoba berusaha. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PPT saya sudah terlihat? Ya. Oke, judul penelitian saya kali ini adalah mengenai perspektif androsentris dalam cerpen Kutukan Dapur dan Lesung Pipit. Saya adalah Indah Fajaria, salah satu mahasiswa pascasarjana saat ini di program studi ilmu sastra FIB UI. Kepakaran yang saat ini sedang saya geluti adalah kepakaran di bidang feminis laki-laki. Oleh sebab itu, tadi saya juga sempat bertanya di plenary hall bahwa hal yang terkait dengan feminis laki-laki tersebut. Pendahuluan di sini yang ingin saya ungkapkan sebenarnya sudah sangat panjang ya kita dengarkan, mulai dari awal dari acara seminar ini bagaimana sejarah tentang feminisme di Nusantara. Tapi saya sangat sepakat dengan konsep yang dipopulerkan ya, saya mengenalnya dari Profesor Wiyatmi mengenai konsep sastra feminis Nusantara. Ya, kita tahu ada banyak sekali ya, sudah panjang lebar diceritakan. Di sini saya ingin menekankan bahwa mengapa saya memilih ini, karena ini berkaitan dengan kepakaran yang sedang saya geluti saat ini, yaitu feminis laki-laki. Saya memilih dua cerpen dari Eka Kurniawan, ya, salah satu feminis laki-laki saat ini, ya berjudul Kutukan Dapur dan Lesung Pipit. Kedua cerpen ini ada di dalam kumpulan cerpen di buku karangan yang terbit pada tahun 2018 berjudul Cinta Tak Ada Mati. Nah, saya menyelidiki bahwa pada penelitian-penelitian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang mengambil korpus dari cerpen Eka Kurniawan ini. Hampir semuanya menyatakan bagaimana feminisme itu dibahas dari aspek-aspek ya yang beragam ya, sehingga saya ikut tertarik juga. Kemudian saya bertanya, bagaimanakah feminisme, suara feminisme yang sebenarnya yang ada dalam karya-karya Eka, terutama pada kedua cerpen. Dan salah satu cerpen yang sering dirujuk oleh beberapa scholars di sini adalah salah satunya adalah Kutukan Dapur. Ya, kalau dari Prof Wiyatmi sendiri di sini dia pernah meneliti karya Eka Kurniawan juga yang berjudul novel Cantik Itu Luka. Maaf, itu kurang rupanya. Cantik Itu Luka. Nah, dari keempat penelitian terdahulu ini mereka mengambil tema tentang bagaimana Eka dalam karya-karya yang dinyatakan atau sering dinilai feminis itu ternyata lebih mengukuhkan konsep patriarki, kemudian mengenai konsep ketidakadilan gender, kemudian resistensi perempuan, dan hal-hal yang berkaitan dengan
keperempuanan. Nah, tapi di sini saya ingin mempertanyakan sekali lagi bagaimana konsep feminisme yang ditawarkan oleh Eka Kurniawan sendiri, dan apa kemudian yang bisa saya ambil sebagai novelty kebaruan dari penelitian saya kali ini. Saya melihat bahwa dalam kedua cerpen tersebut, makna feminisme yang hadir masih terjebak dalam pandangan androsentris. Maka dari itu, metodologi yang saya gunakan adalah deskriptif kualitatif dengan kajian struktur naratologi Makeable dan konsep androsentrisme dari Gilman serta kritik sastra feminis dari Jonathan Fuller. Saya mencoba merumuskan dari abstraksi penelitian saya bahwa kedua karya menunjukkan kegelisahan terhadap pemaknaan feminisme. Keduanya telah gagal memprovokasi perempuan karena masih terjebak dalam pandangan yang androsentris. Kesimpulannya adalah bahwa kedua cerpen telah melukai semangat perjuangan perempuan melalui pandangan-pandangan androsentris. Saya letakkan ini di awal karena saya khawatir nanti waktunya sangat mepet ya. Nah, kajian struktural naratologi Makeable itu bercerita tentang teks cerita dan fabula ya, di mana teks itu adalah agen atau subjek, cerita itu adalah isi yang terkandung, sedangkan fabula adalah rangkaian peristiwa. Nah, dalam konsep Makeable juga ada yang disebut dengan narator dan vokalisator. Narator itu ada yang bersifat eksternal di luar daripada cerita, dan ada yang internal ya, termasuk dalam cerita ya, bisa dari tokoh dan lainnya. Sedangkan vokalisator adalah sudut pandang naratif. Maaf, yang saya jelaskan tadi adalah tentang vokalisator ya. Vokalisator adalah sudut pandang naratif yang dibedakan jadi eksternal dan internal, yaitu pelaku dalam cerita, pelaku dalam cerita yang bisa jadi objek, landscape, kejadian, dan tidak harus tokoh. Ya, sedangkan narator adalah pembicara dalam teks yang bukan personal atau bukan pengarang. Kemudian androsentrisme kritik sastra dan feminis, konsepnya saya ambil dari Gilman. Ya, tadi saya sudah kemukakan saya kutip dari karya-karya mereka di tahun berapa ya, sudah saya tulis sebelumnya. Androsentrisme di sini merupakan upaya memahami suatu gejala yang terpusat pada kepentingan patriarki. Sedangkan kritik sastra feminis adalah gerakan yang muncul pada tahun 1700-an yang menelaah persoalan perempuan dalam karya sastra. Nah, untuk menjawab permasalahan yang telah saya kemukakan tadi, maka saya menggunakan konsep Fuller ya, Jonathan Fuller, yang menyebut konsepnya sebagai reading as a woman, yaitu suatu kesadaran khusus cara memandang perempuan dengan tepat. Nah, kutukan dapur adalah gambaran sebuah perlawanan perempuan melalui dapur. Kutukan dapur berisi dua narasi yang saling berdialog antara narasi masa lalu, yang yaitu tokoh Dyah Ayu, dengan narasi masa kini, yaitu tokoh Maharani. Yang Maharani membaca ketika sedang mengunjungi sebuah museum, membaca sebuah sejarah, bagaimana sejarah rempah dan kolonial di Indonesia, ternyata hadir sosok pahlawan perempuan yang bernama Dyah Ayu. Nah, Dyah Ayu ini mengapa bisa disebut sebagai pahlawan meskipun kemudian ia dilenyapkan dari sejarah kepahlawanan Nusantara, kan? Karena dia perempuan dan perjuangannya tidak mengangkat senjata, tapi perjuangannya itu melalui dapur. Bagaimana caranya ia melawan penjajah? Yaitu dengan bumbu rahasianya. Jadi ia mampu menghabisi para Belanda Toto melalui resep bumbu rahasianya. Nah, ini yang dipelajari oleh Maharani. Maharani yang juga mengalami kutukan dapur, sama seperti Dyah Ayu yang dikutuk oleh para Belanda Toto untuk selamanya berada di dapur karena dianggap memahami berbagai macam bumbu, sedangkan Maharani dikutuk oleh suaminya karena tidak memahami bumbu sehingga tidak memiliki kepandaian memasak. Dia harus terus berada di dapur untuk akhirnya bisa memiliki keterampilan memasak. Ya, diharuskan untuk bisa memasak. Nah, Maharani mengambil pengalaman Dyah Ayu ini sebagai satu
kekuatan untuk melawan dominasi patriarki. Tetapi yang ingin saya soroti di sini adalah alih-alih Eka Kurniawan sedang mencoba untuk memprovokasi perempuan untuk bisa lebih berdaya melalui ranah kuasanya yaitu dapur, tapi sebenarnya pilihan solusi yang ditawarkan bukanlah solusi yang serius ya, solusi yang bersifat intelektual seperti yang selama ini didambakan dalam perjuangan feminisme. Nah, kutipannya bisa kita lihat di sini adalah sebab kini Maharani tahu melalui pengetahuan yang luar biasa itulah melalui pengetahuan yang luar biasa itulah bagaimana Diahayu melakukan pemberontakannya. Nah, pengetahuan yang luar biasa tentang bumbu yang dijadikan oleh Diahayu untuk melawan Belanda Toto adalah dengan cara membunuh. Nah, cara-cara inilah yang saya sebut sebagai cara-cara yang tidak intelektual. Ya, yang kedua adalah lesung pipit. Nah, kalau di kutukan dapur perlawanan perempuan dilakukan melalui dapur, kalau lesung pipit perlawanan perempuan dilakukan melalui kasur. Bagaimana lesung pipit ini diceritakan adalah seorang gadis belia dengan lesung pipit ya, kalau biasanya kalau lesung pipit itu diasosiasikan dengan cantik ya karena punya image tersendiri ya. Jadi gadis belia berusia 14 tahun yang terjebak dalam suatu perjanjian yang perjanjian sesat ya antara ayahnya dan dukun tua yang cabul. Sang ayah yang telah diselamatkan nyawanya oleh sang dukun telah berjanji untuk menyerahkan keperawanan lesung pipit sebagai imbalan atas jasa sang dukun yang memang dukun di kampungnya ini sangat berkuasa dan merasa sebagai orang yang suci ya. Jadi seolah-olah setiap perbuatannya dalam memerawani para perawan desa ini seolah-olah sudah direstui oleh Tuhan. Hal ini dikatakan saat setiap ia menikahkan para gadis, dia selalu membuat sumpahnya di hadapan kitab suci. Ya. Oleh sebab itulah di sini saya katakan bahwa sang dukun ini adalah orang yang sangat berkuasa, yang memiliki banyak istri dan merasa sebagai manusia yang suci. Sedangkan sang ayah yang sangat patriarkis memaksa pernikahan di bawah umur sang putri yaitu lesung pipit dan memandang keperawanan sebagai objek yang sakral, sebagai objek artinya ia mampu memperlakukan itu sebagai sesuatu yang bisa dimanipulasinya seperti itu. Nah, lesung pipit di sini untuk berpikir kritis untuk bagaimana bisa keluar dari perjanjian sesat sang ayah dan sang dukun cabul. Nah, dia melihat bahwa keperawanan adalah faktor utama yang diinginkan oleh sang dukun, lalu dia mengubah keperawanannya ini menjadi sebuah kebebasan ya. Di 2 hari menjelang pernikahannya dengan sang dukun, dia telah menyerahkan keperawanannya kepada 4 pemuda kampung yang mabuk. Ya, sehingga ketika dia di malam pertama bersama sang dukun dan diketahui telah tidak lagi menjadi perawan, dia kemudian dibuang oleh sang dukun dan masyarakat. Kutipannya adalah seperti ini, lebih baik aku sundal, katanya selang 2 malam tak lama setelah si lelaki, yaitu sang dukun, jatuhkan 3 talak berturut-turut pada. Oke, terima kasih Mbak Indah ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Sangat terbatas. Selanjutnya kita ada sesi diskusi. Di sini sudah ada satu penanya, Mbak Woro. Mbak Woro, apakah masih bersama kami? Ini dari Cina ya. Masih Ibu. Oke, silakan bertanya langsung kepada narasumber biar seru ini. Terima kasih. Silakan. Mohon maaf ini takut berisik. Jadi begini, saya kan memang sudah membaca beberapa itu novel yang disebutkan itu tadi ya tentang Bali. Terus saya juga beberapa waktu yang lalu tinggal di Bali beberapa bulan. Jadi melihat kekentalan budaya yang dicampur dengan kayak turis kan banyak, tapi masih Bali tuh kuat gitu dalam mempertahankan budayanya gitu. Nah, ketika ada novel seperti karya Oka Rusmini itu kayaknya itu tuh menurut saya pribadi kan menampar habis-habisan gitu ya.
Lalu saya penasaran dengan penerimaan orang Bali itu sendiri terhadap novel Oka Rusmini gitu. Jadi bagaimana Pak Kadek kan kebetulan juga orang asli situ, saya ingin tahu gitu tentang penerimaan orang Bali terhadap novel Oka Rusmini. Terima kasih. Ya, baik. Oke, baik. Terima kasih. Monggo, silakan kepada para pemakalah. Mungkin nanti yang lain bisa juga menambahkan ya atau memberikan tanggapan. Silakan. Oh, langsung saya tanggapi. Baik, terima kasih. Suaranya volumenya kecil, Pak Kadek. Mungkin bisa ditambah volumenya. Sudah. Ini sudah maksimal di laptop. Sudah maksimal ya ini ya? Ya. Oke. Mohon maaf ya. Jadi baik, terima kasih dari penanya Ibu Woro ya. Ibu Woro ini memang benar yang disampaikan Ibu Woro tadi itu adalah, jadi meskipun Bali sudah terbuka dengan dunia modernisasi, tetapi memang budaya dan adat istiadat itu memang dijaga dengan kuat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jadi ideologi Bali atau budaya Bali itu sudah merasuk secara personal maupun lembaga. Secara personal itu ya sikap fanatisme terhadap tradisi dan budaya itu kuat, kemudian secara melembaga ada yang budaya Bali itu dilindungi memang oleh lembaga adat yang kuat, seperti itu. Jadi dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang memang mengikat masyarakat. Nah, ketika muncul novel Oka Rusmini ini, nah memang benar bahwa Oka Rusmini ini bisa dikatakan adalah menelanjangi ya budaya dan tradisi Bali. Tetapi kami memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Oka Rusmini itu adalah sebuah perjuangan yang perjuangan untuk perempuan atau melawan resistensi ideologi patriarki yang memang sangat membelenggu perempuan. Nah, di dalam tradisi perempuan itu memang tradisi Bali, perempuan itu tidak diberi ruang yang memang besar seperti layaknya laki-laki, terutama dalam adat istiadat. Apalagi dalam genealogi perkastaan di Bali itu membuat perempuan Bali memang berada di dalam makhluk termarginalkan, terpinggirkan. Ada perkawinan antar kasta, dan perkawinan antar kasta itu selalu menempatkan perempuan menjadi korban. Seperti itu. Karena apa? Karena dalam sistem perkawinan di Bali mengikuti garis keturunan laki-laki, perempuan yang menikah itu mengikuti laki-laki. Dan ketika perkawinan antar kasta yang disampaikan oleh Oka Rusmini itu memang benar adanya, bahwa ketika perempuan yang berkasta tinggi menikah dengan laki-laki berkasta yang lebih rendah, maka dia akan mengalami penurunan derajat. Bahkan lebih tragisnya, dia bisa dikeluarkan dari klan atau keluarganya. Karena apa? Karena melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di lingkungan keluarga. Begitu juga ketika perempuan rendah menikah dengan laki-laki yang berkasta lebih tinggi, dia akan naik derajat. Tetapi naik derajat itu masih diberikan predikat. Ada namanya jero. Kalau ada perempuan yang bernama jero, berarti dia mengalami sebuah pernikahan naik kasta seperti itu. Tapi dia diberikan predikat jero. Jero itu adalah istilah pemisah. Ya, bahwa kalau jero pasti dia perempuan yang kastanya lebih rendah, seperti itu. Nah, jadi memang itulah kondisinya yang ada. Tetapi penyikapan kami di masyarakat Bali terhadap novel itu adalah sebenarnya menyambut. Karena apa? Karena menyambut dengan baik. Karena apa? Karena perjuangan Oka Rusmini adalah perjuangan feminis, perjuangan untuk menciptakan sebuah kesetaraan yang dilakukan melalui media karya sastra, seperti itu. Ya, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mas Kadek. Satu diskusi yang menarik. Mbak Woro masih mau memberikan tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Woro. Dapat surprise ya, nanti saya kirimkan tautan link untuk mengirimkan hadiah bukunya ya. Jadi kami menyediakan 5 hadiah buku untuk para penanya. Jadi silahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada para pemakalah untuk bertanya langsung kepada beliau berlima. Apakah ada lagi pertanyaan dari para peserta? Ada yang ingin bertanya langsung kepada para pemakalah? Jadi yang disampaikan oleh para pemakalah tadi sangat beragam ya. Ada yang
memandang kaitan antara feminisme dan Islam, kemudian feminisme di dalam konteks masyarakat Bali, ada juga yang menyoroti tentang pendisiplinan tubuh, sekaligus persoalan keperawanan. Ini isu-isu yang sangat menarik dalam ranah kajian kritik sastra feminis. Barangkali atau kalau belum ada pertanyaan dari para peserta, mungkin dari para pemakalah, karena tadi saya batasi waktunya ya, kelihatan harus cepat-cepat begitu ya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Bu Yulia, mungkin ada yang ingin menambahkan Bu Yulia dari tulisannya, atau Mbak Indah, Mbak Anis, Mbak Hairini, silakan. Silakan kalau ingin menambahkan. Mungkin sedikit nambahin, Mbak. Silakan, Bu Yulia. Terima kasih. Mungkin satu yang ingin saya tegaskan bahwa sebetulnya pemahaman atau tafsir gitu ya tentang asal-usul manusia yang itu terkaitan dengan cerita legenda Adam dan Hawa yang semula di surga kan kemudian dinarasikan, dikonstruksi dengan posisi derivatif bahwa Hawa itu terlahir dari tulang rusuk Adam dan dia menjadi penyebab dosa asal penderitaan manusia karena telah sehingga merayu Adam untuk makan buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan. Itu sebetulnya semua tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada. Nah, tapi kenapa ini menjadi satu grand narasi ya, seakan-akan semua orang paham ini dan diamini gitu. Nah, ini ada dalam tradisi Islam itu munculnya adalah dalam tafsir Al-Quran. Karena sangat banyak tafsir-tafsir itu yang menjelaskan ayat Quran itu dengan namanya cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu cerita yang didapat dari orang Yahudi. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian munculnya tulang rusuk karena di Quran nggak ada, gitu ya. Bahkan nama Ibu Hawa tidak ada. Gitu. Itu muncul dalam hadis. Gitu. Hadis ini yang dinilai adalah hadis yang sahih, gitu, yaitu Bukhari Muslim. Nah, menarik yang dilakukan oleh Fatimah Mernisin, katanya seorang feminis dari Maroko, feminis Islam, dia melakukan pelacakan ulang terhadap semua hadis-hadis misoginis ini, hadis yang membenci perempuan. Karena sangat banyak hadis ini, termasuk tulang rusuk itu ada dalam hadis-hadis itu ya, juga perempuan penghuni neraka, kuda, anjing dan perempuan itu yang membatalkan sholat, itu ya, dan lain-lain. Bahkan perempuan kalau menjadi pemimpin pasti akan hancur. Ini juga hadis misoginis. Nah, Fatimah Mernisi melakukan pelacakan ini dan dia berkeliling ke seluruh perpustakaan yang ada di Timur Tengah. Nah, akhirnya dia menemukan data-data pembanding bahwa ada kumpulan hadis yang itu adalah diriwayatkan oleh Siti Aisyah, istri Nabi sendiri. Namun sayangnya hadis ini tidak pernah populer, bahkan ada 5 karyanya itu hilang, hanya 1 yang masih ada dan itu sudah sangat rusak-rusak dan kemudian ada yang merawat, gitu ya. Yang di situ diceritakan oleh Siti Aisyah tentang penolakannya, keberatan Aisyah atas hadis-hadis yang membenci perempuan. Karena Siti Aisyah sebagai saksi testimoni yang hidup menyaksikan persis seperti apa Nabi sendiri memperlakukan perempuan. Egalitarianismenya itu 100% gitu ya. Dalam rumah tangga, bahkan dalam cerita seksualitas, Nabi menanyai dulu apakah siap atau tidak. Apakah saya selama ini sudah adil atau tidak. Istrinya dipersilahkan memprotes kalau Nabi salah. Nah, itu hal yang human dan manusiawi dan Nabi memberi ruang yang penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam lapangan publik yang banyak orang salah paham gitu juga ya, Nabi memberi ruang yang sangat penuh atas otonomi perempuan ini begitu. Jadi tidak hanya para istrinya tapi juga para sahabat-sahabat Nabi yang ada di awal Islam. Saya katakan awal Islam ya. Karena setelah Nabi meninggal, ini kemudian patriarki kembali lagi langsung dengan cara yang terus-menerus, bahkan mencapai puncaknya itu pada masa-masa Umayyah dan Abbasiyah.
di mana praktek-praktek misalkan poligami, perguntikan, kemudian praktek pengurungan disebut purdah gitu ya. Perempuan harus masuk di dalam harem-harem, nah, itu luar biasa itu degradasi yang ada, dan itu sebenarnya praktek-praktek non-Islam yang kemudian diakomodir oleh para raja-raja Islam yang kembali mempraktekkan patriarki itu. Mungkin itu Mbak Elsa yang ingin saya tegaskan ya, sehingga kita harus yakin dan sangat bersyukur dengan Quran, karena Quran menegaskan kembali otonomi perempuan yang memang sejak awal sejarahnya laki-laki dan perempuan itu diciptakan secara sama untuk misi kekhalifahan. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yulia atas pencerahannya. Jadi ini tadi feminisme dalam perspektif Islam nih ya. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan kepada para narasumber, karena begini, kadangkala agama itu dijadikan momok ya, dijadikan akar atas masalah, salah satu akar atas masalah feminis, salah satu akar atas masalah perempuan. Nah, bagaimana ini mungkin dari para pemakalah bisa memberikan tanggapan, apakah benar agama itu sebenarnya adalah salah satu akar penyebab terjadinya ketimpangan perempuan di masyarakat kita? Kalau tadi Bu Yulia sudah menjelaskan ya bahwa di Islam sebenarnya tidak ada seperti itu ya, bahkan cenderung egaliter dan sangat menghargai perempuan ya, terbukti dengan hadis yang itu salah satu perawi hadis yang bisa dipercaya, dan kalau ada yang ingin belajar ilmu katakanlah ya, itu bisa kepada beliau gitu. Nah, mungkin dari para pemakalah yang lainnya ingin memberikan tanggapan atau mungkin menambahkan. Jadi ini tadi ada berbagai persoalan ya, mulai dari persoalan kasta, kemudian persoalan keperawanan, persoalan perspektif agama juga. Sangat menarik sekali isu-isu seperti ini dari teman-teman. Masih ada tersisa 4 door prize loh ini. Silahkan bagi yang ingin bertanya. Teman-teman dari Unimed, saya perlu menyapa ini teman-teman dari Unimed. Halo teman-teman Unimed, terima kasih ya. Oh, ini ada yang bertanya ini. Izin bertanya kepada pemakalah terakhir itu kepada Mbak Indah ya, Mbak Hairini ya. Jika ada perempuan pejuang yang melakukan perlawanan atau jalan perjuangannya dengan racikan masakan di dapur atau dengan keperawanannya, dalam konteks seperti ini siapa yang bisa menjuluki dia, melabeli sebagai pahlawan atau pejuang perempuan? Mbak Hairini mau bertanya langsung kepada Mbak Indah? Mbak Herini, masih ada di ruangan? Iya Bu, masih ada. Mohon maaf saya tidak on cam karena terkendala jaringan. Ya, saya ingin bertanya ke pemakalah terakhir. Mohon maaf jika saya tadi juga masih kurang begitu menyimak untuk pelabelan perempuan pejuang itu sendiri. Nah, siapa sebetulnya yang paling berhak untuk hal itu? Gitu. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, kalau saya kembalikan lagi kepada penelitian saya menggunakan pendekatan dari konsep strukturalismenya Mickeball ya. Jadi saya selalu mengembalikan analisis itu kepada struktur teks ya. Bagaimana teks membangun makna, lalu saya interpretasi berdasarkan konsep kritik sastra feminisnya Kuller tadi ya. Jadi kalau berdasarkan teksnya dalam cerpen Kutukan Dapur itu ya, tokoh Diah Ayu ini dilabeli sebagai pejuang itu oleh para pribumi yang sama-sama berjuang saat itu bersama dengan dia di dapur dalam melawan dominasi para penjajah ya, yang disebut dalam teks itu adalah Belanda Toto. Nah, seperti itu. Jadi ketika yang bisa saya sampaikan di sini adalah ketika kita mendapatkan pemaknaan ataupun pelabelan ataupun atau kategori-kategori tertentu ya, itu semua didapat dari teks, melihat pada teks yang kemudian kita interpretasikan berdasarkan pendekatan yang kita pilih. Seperti itu.
Terima Oke. kasih. Oke, terima kasih Mbak Mungkin ada Indah. tambahan, Ada mau tanggapan ditanyakan lagi, tanggapan? dari ini? Tidak ada? Iya, nggak ada. Kalau tidak ada, ini ada satu pertanyaan seperti untuk Mbak Hairini nih. Kalau tadi Mbak Hairini bertanya, sekarang Mbak Hairini ini ada pertanyaan untuk Anda dari Agnia Turiski. Mohon izin bertanya mengenai perempuan tahun tu, adakah kesenjangan sosial dalam novel tersebut? Ini pertanyaan dari mahasiswa mana ya? Mahasiswa atau dosen dari mana ini, Mbak Agnia? Masih ada Mahasiswa dari UN ya, Bu. mahasiswa dari UNY. Silakan Mbak Iya, Bu. Hairini untuk menjawab. Monggo. Biar saya coba jawab aja ya Bu Els. Makasih untuk pertanyaannya Mbak Agni. Kalau dalam cerpen tersebut tidak disebutkan adanya kesenjangan sosial antar perempuannya. Jadi memang cerpen tersebut hanya berfokus bagaimana perempuan didisiplinkan cara berbusananya dan ruang geraknya seperti itu. Jadi tidak menyoroti perempuan yang berstatus ekonomi tinggi ataupun rendah gitu. Mungkin pembagiannya hanya beberapa perempuan sadar bahwa hak asasinya itu semakin lama itu semakin dibatasi, namun yang lainnya itu cenderung tetap ikut kepada aturan pemerintah karena adanya hukuman apabila mereka tidak menuruti aturan pemerintah, dan mungkin beberapa perempuan juga tidak sadar bahwa ternyata aturan yang selama ini dicanangkan oleh pemerintah tuantu yang menyebut bahwa hal tersebut adalah untuk melindungi perempuan, itu semakin lama ternyata semakin membatasi ruang gerak para perempuan tuantu sendiri. Jadi untuk kesenjangan sosial antar perempuannya tidak dijelaskan dalam cerpen ini. Oke. Baik, terima kasih sekali Mbak Hairini. Mbak, siapa tadi yang menjawabnya? Fajar, Bu. Mbak Fajar, sorry. Mbak Indah Fajar. Baik. Begitu ya Mbak Agnia ya? Sudah cukup jelas Mbak Agnia? Ya, jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masih ada tersisa 2 door prize. Teman-teman silakan yang berminat dengan door prize, ajukan pertanyaan kepada para pemakalah. Silakan. Silakan. Mas Kadek mungkin ingin menambahkan apa yang ingin disampaikan dalam makalah tadi, mungkin ada yang belum disampaikan? Mic-nya belum menyala Mas Kadek. Ya. Ya, jadi saya ingin menambahkan dari ini sebelumnya ikut dari presentasi saya tadi karena waktu yang saya coba ingin makan sedikit bahwa sekali lagi bahwa di dalam perjuangan perempuan Bali yang ditulis oleh pengarang lokal Bali dari tahun 1930-an di era Punjaga Baru hingga era kekinian itu memiliki perbedaannya masing-masing, memiliki caranya masing-masing. Barangkali itu dipengaruhi oleh geopolitik atau sosiopolitik yang ada pada saat itu. Pengarang-pengarang di era 1930-an seperti Anak Agung Panjitisna, kemudian ada juga Rastosindu, Nyoman Rastosindu dalam cerpennya Ketika Kentongan Dipukul di Balai Banjar, dia melakukan perlawanan dengan senyap, ya perlawanan secara tidak langsung seperti itu. Dia tidak frontal atau reaksioner. Yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Oko Rusmini dalam setiap karya sastranya, apa itu Taryandumi, ada novel yang berjudul Kenanga, Tempurung dan lain sebagainya. Yang terakhir itu adalah Jerung yang diangkat dari Kidung Bali, bahwa semuanya bertema tentang perempuan yang visioner, reaksioner, dan memang ya berani seperti itu. Barangkali itu memang seperti yang saya katakan tadi, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi saat ini. Dan Oko Rusmini itu adalah perempuan pengarang yang memang benar-benar sangat sekalian ditutup, linknya sudah ada di chat, kolom chat. Nah, jadi
di era 1930-an terutama di sastra Indonesia modern di Di Bali. bawah pertanyaan Muncul perempuan-pengarang. Jadi Oporosmia ya, itu kelima. adalah salah satu pengarang yang memang benar-benar kuat, yang memiliki ideologi yang kuat seperti itu. Oke. Oke, terima kasih sekali Pak Kadek sudah menambahkan. Dari para pemakalah masih ada yang mau menambahkan lagi atau tidak? Atau sudah cukup? Baik, kalau sudah dirasa cukup, kami menginformasikan bahwa untuk sertifikat, kemudian materi dari narasumber, dari Prof. Akwarini, Prof. Yatmi, tadi bisa diunduh di laman Sasindo yang sudah saya tulis di kolom chat. Sebelumnya, harap Bapak dan Ibu untuk mengisi mengisi formulir untuk mendapatkan materi dan sertifikat tersebut. Ada di link itu juga. Untuk proceeding dalam proses karena masih mengedit tulisan Bapak Ibu untuk menata layoutnya, tapi sudah siap. Sudah siap. Terima kasih atas partisipasinya dalam seminar nasional Program Studi Sastra Indonesia bekerjasama dengan tim peneliti DP2M, dosen sastra Indonesia dengan judul Menggali Feminisme Nusantara dalam Sastra. Semoga kita dipertemukan dalam forum ilmiah berikutnya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Bapak Ibu diperbolehkan untuk meninggalkan room. Dengan demikian seminar kami tutup. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.